lagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan kembali. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan buat diri kami, keluarga kami, dan kami masih ada sebagaimana ada karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami mengutamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, dan firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat 44. Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai 44. Saya bagi dua, ayat pertama sampai ayat 24. Besok kita lanjutkan ayat 25 sampai 44. Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai 24, ayat 25 sampai 44 besok. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyakai kaki Yesus dengan minyak mur dan mencekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu ada saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Kata Yesus, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid itu berkatanya, Rabi, baru-baru orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikian perkataannya, dan sudah itu ia berkata pada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata pada murid-murid teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania bertak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah pergi kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, segera Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari. Kita perhatikan pada ayat yang ke-9.
Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa berjalan pada siang hari, karena tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini gelap. Dunia penuh dengan kegelapan dosa. Dan Alkitab menuliskan Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang. Jadi kalau kita mau tidak kita mengikuti kalau kita mengikuti terang itu, kita tidak terantuk. Kaki kita tidak terantuk atau tersandung dengan batu, karena kita memandang terang yang ada dalam hidup Yesus. Kalau kita memandang terang yang nyata, itulah pribadi Kristus, kita tidak akan terantuk. Kaki kita terantuk karena ada terang. Kenapa terantuk? Karena gelap. Kenapa terantuk? Karena gelap, tidak ada bisa melihat, gelap gulita, dunia penuh dengan kegelapan dosa. Maka kita butuh terang. Maka kita butuh terang. Rumah seindah apapun, kalau rumah itu tidak ada terang, gak enak. Kapan rumah itu jadi indah? Ketika ada sinar terang di dalam rumah itu. Dan orang itu akan tertarik pada terang itu, karena rumah itu ada terang yang benderang. Demikian juga mata kita ada tertuju pada terang dunia, itulah pribadi Kristus. Sehingga mata kita, kaki kita tidak terantuk. Tapi kalau kita tidak mau ikut terang, ada yang ikut tapak kaki terang itu, kita akan terantuk. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-10, tapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang itu tidak ada dalam dirinya. Jadi kalau jalan malam hari, kakinya terantuk karena tidak terang. Terang apa? Dikatakan dalam firman saat itu, terang itu tidak ada dalam dirinya. Oh, tadi katakan Yesus terang dunia, sekarang dalam dirinya tidak ada terang. Kita tidak ada terang. Ketika kita terima terang dalam hidup kita, kita disebut kamulah terang dunia. Waktu kita tidak punya terang. Ingat, saudara dan saya tidak ada terang. Kita tidak ada terang. Bukti otentik kalau kita tidak terang, matikan lampu, kita gelap. Tapi ketika ada terang, lampu nyala, terang kelihatan. Demikian kalau terang ada dalam hidup kita, kita jadi terang. Kapan terang itu ada? Ketika terima Yesus seutuhnya. Ketika terima Yesus seutuhnya, firman katakan, terang itu tidak ada dalam dirinya, terang itu ada dalam hidup kita, kita tidak terantuk. Kalau kita mengikuti tapak kaki Yesus atau terang itu, kita tidak akan terantuk, kaki kita tidak terantuk. Tapi kalau kita tidak mau, kita akan terantuk. Kunci rahasianya, terimalah terang itu. Izinkan terang yang nyata, itulah pribadi Kristus nyata dalam hidup terang dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak, aku, kamu terang dunia. Kamu baru terang dunia. Kalau kita terang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sekalipun gelap, karena terang ada dalam hidup kita, kita bagaikan petunjuk jalan dalam hidup buat dunia yang gelap ini. Maka kita harus hidup dalam terang. Kapan? Kalau kita terima Yesus seutuhnya, bukan setengah-setengah, tapi pribadi Kristus. Ketika kita terima Yesus sebagai terang dalam hidup kita, kita baru disebut kamu juga terang dunia. Amin. Kamu ada terang dunia ketika kita terima Yesus secara utuh. Bukan gelap terang, bukan, tapi terang. Baru kita dikatakan terang. Sehingga sekalipun malam, kaki kita tidak terantuk karena kita ada terang dalam hidup kita. Amin. Karena ada terang dalam hidup kita, terang itu ada menyinari dalam hidup kita. Bahkan juga kita menjadi berkat buat orang. Orang bisa berjalan karena kita terang juga, sehingga orang bisa mengikuti
hidup kita karena kita menganut terang. Ya, terang pribadi Kristus nyata dalam hidup kita. Maka firman Allah berkata dalam 2 Korintus 3 ayat kedua, kamu suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Kamu adalah terang juga yang dilihat oleh orang. Amin. Kita jadi terang-terang yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Kita jadi terang-terang yang lilin kecil yang bersinar menyinari dunia yang gelap ini. Kapan? Ketika Yesus seutuhnya tinggal dalam hati kita. Amin. Benar Bapa di surga, kami tidak ada terang, tapi ketika kami terima Engkau, kami menjadi disebut juga kami ada terang dunia juga Tuhan. Biar terang kami menyinari dunia ini dan kaki kami tidak terantuk. Tapi kalau kami tidak menerima terang, kaki kami terantuk Tuhan. Bukan saja kami terantuk, tapi kami terang bagi mereka yang membutuhkan terang dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami jadi berkat. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang berjuang garis depan. Engkau juga berkati keluarganya, berkati mereka semua. Pandemi menjadi endemi, bahkan negara kami, ekonomi kami tetap kuat karena Engkau cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.